Oke, kita masuk ke part berikutnya dari problem set termodinamika. Ini mengenai parameter gas dalam siklus. Coba kita lihat langsung, ada gas ideal diatomik sekian mol dengan massa molar sekian, itu berada dalam tekanan 2 atm dan volume 15 liter pada kondisi A. Kalau udah gas mengembang secara diabatik, sehingga tekanannya turun jadi sekian, itu kondisi B. Dari kondisi B, kalau udah gas mengalami proses isovolume sampai ke C, sehingga tekanannya nambah, suhu gasnya menjadi berubah. Dari C, kalau udah gas ke kondisi D, melalui proses isotermal. Kompresi itu berarti volumenya berkurang. Terakhir, gas kembali ke A. Jadi itu siklus ABCDA, cara isobarik. Oke, berarti tiap proses beda-beda. Isotermal ada, diabatik ada, isobar ada, isovolume ada. Nah, oke, ini seru ya. Yang ditanya adalah nilai tekanan, volume, suhu, VRMS di masing-masing kondisi. Jadi kita harus ngitung 1, 2, 3, 4 parameter di tiap 4 kondisi berbeda. Total ada 16 jawaban berarti. Oke, ini mungkin panjang ya, tapi coba kita lihat karena rumusnya basic-basic aja. Sebelum menghitung, alangkah baiknya kalau kita lihat dulu siklusnya seperti apa kira-kira, supaya dapat gambarannya. Oke, jadi kalau kita bayangkan kondisi A, tekanan 2 atm, volume 15 liter. Anggaplah kira-kira di sini. Ini kondisi A-nya. Kalau udah dari A itu nanti akan ke kondisi B. Mengembang secara diabatik, tekanannya turun. Volumenya naik pasti. Kira-kira kayak gini lah ya. Ya, kira-kira kayak gini. Jadi ngelengkung ke bawah sehingga volumenya nambah. Ke titik ini nih. Ini titik B jadi. Sip, sekarang masuk ke kondisi C. Dari B ke C katanya apa? Isovolume ya. Garis vertikal berarti harusnya. Karena volumenya nggak berubah. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini jadi si titik C-nya. Kalau udah dari C ke D itu isotermal. Terus dari DK-nya isobarik. Paling gampang kita gambar isobariknya sih ya. Isobarik tuh pasti horizontal kurvanya jadi begini. Nah, kira-kira gini. Jadi pasti ini titik D-nya yang di sini. Nah, jadi tinggal gambar yang dari C ke D, isotermal. Kalau isotermal berarti nggak lengkung tapi nggak securam adiabatik. Ya, jadi kurang lebih kayak gini. Arah proses juga penting ya. Gini, 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 gini. Sip, jadi semua proses ada di sini. Rame ini ya, jadi oke, kita akan hitung satu-satu. Di 4 kondisi, semua parameter yang ditanyakan. Yang gampang itu yang A, karena udah tahu semua. Jadi pada kondisi A sesuai di soal ya, tekanannya 2 atm, volumenya 15 liter. Jadi udah tahu dua parameter ini, tinggal cari suhu ya sama VRMS. Nah itu mah tinggal pakai PVNRT aja. Jadi kalau pakai PVNRT, berarti kan dapat T-nya gampang ya, tinggal pindah ruas aja. Berarti kan begini, TA sama dengan PAVA per NR. Ya, kita udah tahu semuanya. N-nya 1 mol. R-nya konstanta gas ideal. Kalau lupa nilainya segini ya, 8,314. Oke, tinggal dihitung aja, nanti dapat 311,76 Kelvin. Itu suhu di A. Satunya Kelvin ya, karena ini satuan SI. Kalau ada VRMS, ya gampang. Ada rumusnya kan VRMS. Nah, hati-hati. Meskipun gas kita diatomik, tetap ininya angka 3, bukan angka 5. Karena VRMS itu hanya bergantung pada translasi, nggak ngikut rotasinya ya. Jadi untuk semua gas tetap nilainya segini, 3 RT per M. Dan karena VRMS-nya di A, berarti pakai T-nya T yang di A. Udah tahu ya di sini TA-nya, M-nya tuh massa molar 14 gram per mol. Oke, tinggal masukkan nanti dapat 801,79 meter per second. Sorry ada yang salah nih ya, ini TA-nya bukan sekian, tapi harusnya sekian. TA-nya jadi 360,84 Kelvin dan VRMS-nya 800 meter per second kira-kira. Oke, ini untuk yang kondisi A. Kita udah dapat semua berarti. Lanjut ya, sekarang ke yang B deh. Masuk ke yang B itu adiabatik. Kita tahu apanya? Tekanannya ya. Kondisi B tekanannya 1,2 atm. Oke, sekarang kita mau cari VT dan VRMS. Oke, untuk mencari V itu ada rumusnya, karena kalau adiabatik ada rumus tambahan. Selain PVNRT, adiabatik itu ada rumus yang ini, P dikali V pangkat gamma sama dengan konstan. Kita ambil dua kondisi A dan B. Jadi dengan demikian, VB pangkat gamma sama dengan ini kan, pindah ruas. Sedangkan kita pengen cari VB.
Berarti gimana caranya? Dipangkatkan 1 per gamma. Kalau dipangkatkan 1 per gamma ini jadi hilang. Ini hilang, VA-nya. Pangkatnya jadi pangkat 1. Nah, PAPB-nya yang pangkatnya jadi 1 per gamma. Jadi ini matematik aja. 1 per gamma. Gini jadi, dan kita udah tahu semua kan PAPB dan VA-nya. Tinggal kalkulator, dapat nanti 21,6 liter. Itu VB-nya. Oke, jadi yang penting bisa menggunakan ini nih, rumus adiabatik ini. Gammanya pakai yang di soalnya 7 per 5. Nah, sekarang kalau udah tinggal cari T dan V pakai rumus yang template aja. Pakai rumus ini. Jadi nanti TB sama dengan PBVB per NR. Kalkulator lagi dapat sekian. Lalu VRMS sama pakai akar 3 RT per M, tapi ternyata TB sekarang. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau udah cari P dan V, sisanya pasti tinggal ngikutin rumus yang ada aja. Oke, kita dapat nih ya semua parameter gas untuk di kondisi B. Sekarang ke kondisi C. Yang kondisi C gampang banget nih untuk nyari volumenya. Karena isovolume ya, jadi pasti sama. VC sama dengan VB. Dan itu sama dengan 21,6 liter. Sip. Dan juga diketahui suhu gas di kondisi C 390 Kelvin. Ya, karena udah dikasih tahu tinggal ditulis aja. Jadi TC sama dengan 390 Kelvin. Maka kita bisa dapat VRMS di kondisi C. Tinggal pakai rumus yang sama lagi ya, akar 3 RT per M. Yang kalau dihitung nanti dapat 833,55 meter per second. Sip. Yang belum berarti P-nya ya, tekanan di C berapa, PC berapa. Oke, untuk mencari PC kita lihat. Ini kan proses isovolume. Kalau pakai rumus PVNRT, ini ya, berarti Cn ini konstanta, R konstanta, V konstanta. Jadi kalau mau dirangkum di proses isovolume itu P per T sama dengan NR per V itu konstanta. Maka dengan demikian akan berlaku rumus ini ya, berarti jadi PB per TB sama dengan PC per TC. Karena dari B ke C itu isovolume dan berlaku seperti ini. Maka dengan demikian kalau mencari PC tinggal pindah ruas aja dong ya. Jadi PC sama dengan PB kali TC per TB. Dan udah ada semua, PB tahu, TC tahu, TB tahu. Maka nanti bisa diperoleh PC-nya. Tekanan di titik C itu nanti masukkan angka-angkanya, dapatnya 1,5 atm. Oke, jadi dengan demikian kita dapat juga semua parameter gas di titik C. Ya, satu kondisi lagi berarti ya, satu kondisi lagi. Yaitu kondisi D. Apa yang paling gampang kebayang? Tekanan di D, karena dari D ke A itu isobar, ya udah berarti sama dong. PD sama dengan P di A. Dan PA berapa? 2 atm. Sip. Itu satu. Terus dari C ke D itu isotermal. Berarti suhunya sama. Jadi TD sama dengan TC. Dan TC-nya berapa? 390 Kelvin. Dapat juga. Karena T-nya sama, pasti VRMS-nya juga sama. Jadi VRMS di D sama dengan VRMS di C. Yang adalah berapa? 833,55. Karena VRMS hanya bergantung pada suhu. Dan bergantung pada parameter yang lain. Jadi udah dapat ya. Tekanannya dapat, suhu dapat, V-nya dapat, tinggal volume. Volume di titik D berapa? Oke, ini sekarang bebas nih. Kita bisa pakai proses AD atau pakai proses CD. Kita pakai yang isobar aja ya. Di isobar berarti nanti P-nya konstanta. Juga N dan R. Kalau dikelompokin berarti nanti gini. V per T sama dengan NR per P. Dan ini semua konstanta di ruas kanan. Oh, berarti V per T-nya konstan. Jadi pada proses isobar yang dari D ke A ya, itu berlaku VA per TA sama dengan VD per TD. Maka kalau mau cari VD, tinggal pindah ruas, yaitu VA TD per TA, dan udah tahu semua, TD tahu, TA tahu, bisa dicek ya di atas-atas. Ya kalau dimasukin nanti dapat 16,2 liter. Oke deh, kalau gitu kita dapat semua. Sip. Jadi P, V, T, dan VRMS di tiap kondisi udah dapat. Kuncinya di sini apa? Jadi kuncinya adalah tahu menggunakan persamaan gas ideal dengan baik, terus bisa menggunakan di masing-masing proses secara tepat. Jadi siapa yang konstan, siapa yang nggak konstan. Seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini membantu dalam hal memahami termodinamika lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.